Tidak semua orang perlu akses ke hidupmu. Dan itu bukan tanda kamu sombong, dingin, atau berubah menjadi pribadi yang tertutup. Justru, ini adalah tanda bahwa kamu mulai sadar akan nilai dirimu sendiri. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa bersikap baik berarti selalu terbuka, selalu tersedia, dan selalu bisa diakses oleh siapapun. Padahal, tanpa batasan yang sehat, kebaikan seringkali berubah menjadi kelelahan. Personal boundary atau batasan pribadi bukan tentang menjauhkan diri dari orang lain, melainkan tentang melindungi ruang hidupmu, energi, waktu, pikiran, dan emosimu. Setiap orang memiliki kapasitas yang terbatas. Ketika terlalu banyak orang diberi akses penuh ke hidupmu, tanpa seleksi, kamu perlahan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu mulai hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan berdasarkan nilai yang kamu pegang. Banyak orang merasa tidak enak saat mulai memasang batas. Ada rasa bersalah, takut mengecewakan, atau takut dianggap egois. Padahal, boundary tidak dibuat untuk menyakiti siapapun. Boundary dibuat agar hubungan tetap sehat dan berkelanjutan. Tanpa batasan, relasi mudah berubah menjadi beban, dan kedekatan berubah menjadi tekanan yang diam-diam mengguras. Tidak semua orang yang dekat secara fisik layak dekat secara emosional. Ada orang yang cukup tahu versi permukaan dari hidupmu, tanpa perlu masuk ke ruang terdalam. Ada juga yang cukup hadir di momen tertentu, tanpa perlu tahu setiap detail perjalananmu. Kedewasaan dalam relasi bukan tentang seberapa banyak yang kamu bagikan, tetapi tentang seberapa tepat kamu memilih kepada siapa kamu membuka diri. Seringkali, masalah dalam relasi bukan karena niat buruk, tetapi karena akses yang terlalu luas. Ketika semua orang merasa berhak atas perhatian, waktu, dan emosimu, konflik menjadi tidak terhindarkan. Kamu lelah, tapi sulit berkata tidak. Kamu terganggu, tapi tetap memaksa diri untuk tersedia. Disinilah boundary menjadi penting sebagai garis yang menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Personal boundary juga berarti berani berkata tidak tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Tidak semua penolakan membutuhkan pembelaan. Tidak semua keputusan perlu dimengerti semua orang. Saat kamu terus merasa wajib menjelaskan hidupmu, itu tanda bahwa batasanmu belum benar-benar kokoh. Boundary yang sehat bekerja dalam diam, konsisten, dan jelas melalui tindakan, bukan drama. Memasang batas tidak akan membuat orang yang tepat pergi. Justru sebaliknya, boundary akan menyaring siapa yang benar-benar menghargai kamu. Orang yang sehat akan menghormati batasmu. Sementara yang terbiasa mengambil keuntungan, mungkin akan merasa terganggu. Dan itu bukan masalahmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas reaksi orang lain terhadap batasan yang kamu buat dengan sadar. Dalam relasi apapun, pertemanan, keluarga, atau pekerjaan, kamu berhak atas ruang pribadi. Kamu berhak untuk tidak selalu tersedia. Kamu berhak untuk memilih kapan berbagi dan kapan menjaga jarak. Boundary bukan tembok tinggi yang mengisolasi, melainkan pagar yang menjaga agar hubungan tetap berada di jalur yang sehat. Pada akhirnya, hidup yang tenang bukan datang dari menyenangkan semua orang, tetapi dari kejelasan tentang siapa yang boleh masuk ke ruang hidupmu. Saat kamu mulai menetapkan batas, mungkin akan terasa tidak nyaman di awal. Namun seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa hidup menjadi lebih ringan, relasi lebih jujur, dan dirimu lebih utuh. Jika video ini terasa relevan dengan kondisi relasimu saat ini, jadikan ini bahan refleksi, bukan sekadar tontonan. Jika kamu ingin terus belajar membangun relasi yang sehat, sadar, dan dewasa tanpa kehilangan jati diri, dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan video ini ke orang terdekatmu yang mungkin sedang belajar menetapkan batas dalam hidupnya. Karena menjaga diri bukan egois, itu perlu.